Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'd. Perkenalkan, nama saya Anissa Sarah dengan nomor pokok mahasiswa 23 11 05 08 11 28. Saya dari program studi Ilmu Al-Quran dan Tafsir Fakultas Agama Islam Universitas Ibnu Khaldun Bogor. Pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan beberapa materi dari mata kuliah Ad-Dakhil fi Tafsir yang diampu oleh Asosiat Profesor Dr. Kiai Haji Ahmad Alim LCMA untuk memenuhi tugas ujian tengah semester saya. Ini adalah beberapa materi yang akan saya paparkan pada kesempatan kali ini. Yang pertama, pengertian Ad-Dakhil fi Tafsir. Yang kedua, kewaspadaan terhadap Ad-Dakhil fi Tafsir. Yang ketiga, mewaspadai infiltrasi penyelewengan tafsir. Yang keempat, ghazul fikri, perang pemikiran. Yang kelima, infiltrasi ad-dakhil dalam tafsir Al-Quran. Yang keenam, kontroversi penafsiran jilbab dalam tafsir kontemporer. Dan yang terakhir, yang ketujuh, infiltrasi tafsir Syiah. Baik, langsung saja ke materi yang pertama, yaitu pengertian ad-dakhil fi tafsir. Ad-dakhil fi tafsir adalah masuknya pemahaman asing atau menyimpang ke dalam penafsiran Al-Quran, sehingga merusak makna aslinya, baik melalui riwayat palsu, hadis lemah, atau maudhu'. Penafsiran dipaksakan maupun pengaruh ideologi luar yang tidak sesuai dengan prinsip Islam. Kajian ini termaksud studi kontemporer yang telah banyak dibahas dalam berbagai literatur dan diajarkan di kampus Timur Tengah, Eropa, hingga perguruan tinggi. Nah, faktor dan dampak infiltrasi tafsir itu dipengaruhi oleh beberapa faktor, seperti kepentingan politik dan orientalisme yang berupaya melemahkan dan mendesentralisasi Al-Quran melalui penyisipan riwayat palsu, perubahan makna, serta karya tandingan sebagai bagian dari ghaz al-fikri. Selain itu, fanatisme membuat tafsir menjadi tidak objektif dan penyimpangan ideologi menyebabkan ayat ditafsirkan untuk kepentingan kelompok di luar kaidah tafsir. Dampaknya sangat serius, yaitu menyesatkan pemahaman umat, mengaburkan makna Al-Quran, serta menjadikan tafsir sebagai alat kepentingan. Selanjutnya, materi yang kedua yaitu kewaspadaan terhadap ad-dakhil fi tafsir. Seperti yang saya jelaskan, makna dari ad-dakhil fi tafsir adalah masuknya unsur asing atau penyimpangan dalam penafsiran Al-Quran. Bentuknya itu meliputi tafsir Israiliyat, hadis maudhu', penyimpangan bahasa, tafsir batiniah, dan isyari yang berlebihan, serta tafsir yang dipengaruhi ideologi seperti Syiah ekstrim, Bahiyah, Qadianiyah, liberalisme, orientalisme, hermeneutika, dan pluralisme. Oleh karena itu, penafsiran harus dikaji secara kritis dan ilmiah. Nah, riwayat dalam tafsir juga harus diteliti. Contohnya seperti sahihnya, sohihnya, hasan, dhaifkah, atau maudhu', agar tidak terjadi kesalahan pemahaman. Infiltrasi dapat berasal dari kelompok menyimpang, pemikiran luar Islam, lemahnya ilmu, serta penyakit hati. Penyimpangan tafsir biasanya berakal dari kerusakan akidah seperti memaksakan makna sesuai ideologi, mengabaikan ulama salaf, dan kaidah bahasa Arab. Bahkan dipengaruhi oleh filsafat yang menimbulkan keraguan. Dampaknya juga meliputi penyimpangan makna Al-Quran, munculnya sikap berlebihan, khurafat, hingga rusaknya akidah. Oleh karena itu, tujuan mempelajari ad-dakhil adalah menjaga kemurnian tafsir dan memahami Al-Quran secara benar dengan berpegang pada sumber utama, Al-Quran, hadis, sahabat, tabi'in, serta kaidah bahasa Arab dan usul tafsir yang sahih. Selanjutnya, materi yang ketiga yaitu mewaspadai infiltrasi penyelewengan tafsir. Menjaga orientitas tafsir Al-Quran sangat penting di tengah arus infiltrasi pemikiran modern. Meskipun Allah Subhanahu wa Ta'ala menjamin keaslian Al-Quran di dalam Quran Surah Al-Hijr ayat 9. Penyimpangan tetap terjadi pada pemahamannya melalui perang pemikiran seperti orientalisme, liberalisme, dan sekularisme. Infiltrasi ini menargetkan 3 aspek utama, yaitu yang pertama syariat, yang kedua konsep wahyu, dan yang ketiga akidah.
Dalam tafsir, infiltrasi berarti masuknya penafsiran batil yang tidak bersandar pada dalil sahih seperti kisah Israiliyat yang lemah, penafsiran demi kepentingan kelompok, atau penyimpangan makna ayat sesuai ideologi. Akar utamanya adalah lemahnya pemahaman ilmu tafsir dan dominasi hawa nafsu. Secara historis, hal ini tampak pada kelompok seperti Khawarij dan Syiah ekstrim yang menafsirkan ayat sesuai kepentingan mereka. Oleh karena itu, untuk menjaga kemurnian tafsir, umat Islam harus merujuk pada sumber yang otentik, yaitu Al-Quran, Sunnah, pendapat sahabat dan tabi'in, serta kaidah bahasa Arab dan usul tafsir yang sahih. Selanjutnya, materi yang keempat yaitu Ghazul Fikri, perang pemikiran. Ghazul Fikri merupakan bentuk perang pemikiran yang dilakukan oleh pihak luar Islam, seperti orientalis, kolonialis, dan misionaris, yang mempelajari berbagai aspek dalam Islam, mulai dari studi keislaman, politik, hingga akidah. Tujuan dari upaya tersebut bukan sekedar memahami, tetapi juga untuk merusak dan melemahkan pemikiran umat Islam dari dalam. Salah satu bentuknya adalah desakrilisasi Al-Quran, yaitu upaya menjauhkan umat Islam dari Al-Quran melalui penyebaran syubhat dan penafsiran yang disimpangkan, bahkan hingga muncul anggapan bahwa Al-Quran bukan lagi wahyu. Dalam menghadapi hal ini dikenal konsep al-asil sebagai lawan dari ad-dakhil, yaitu metode penafsiran Al-Quran yang bersumber dari rujukan otentik seperti menafsirkan Al-Quran dengan hadis, atsor sahabat, serta ijtihad yang berbasis kaidah bahasa Arab. Hal ini menegaskan bahwa seorang mufasir harus memiliki kompetensi, terutama dalam penguasaan bahasa Arab karena Al-Quran diturunkan dalam bahasa tersebut. Nah, ad-dakhil kan bentuk penyusupan pemikiran asing. Penyusupannya itu seringkali terlihat seolah sebagai metode baru, padahal merupakan bentuk distorsi yang berasal dari luar Islam. Contohnya adalah masuknya kisah Israiliyat yang perlu ditelusuri kesohihan sanadnya. Jika sohih, ya dapat diterima, namun jika tidak, maka ditolak karena hanya berupa dongeng. Selain itu, penggunaan sanad palsu juga termaksud bentuk ad-dakhil dalam tafsir. Masuknya pengaruh ini telah terjadi sejak awal, terutama melalui ahlul kitab yang masuk Islam dengan membawa kisah dari Taurat dan Injil, hingga berlanjut pada era kontemporer melalui berbagai corak tafsir yang dipengaruhi ideologi tertentu. Penyebabnya meliputi faktor politik, kebencian terhadap Islam, fanatisme, penyimpangan akidah, serta kebodohan atau hawa nafsu dalam menafsirkan Al-Quran. Secara umum, ad-dakhil masuk melalui dua jalur utama, yaitu melalui riwayat-riwayat yang tidak sahih dan melalui pemikiran atau ideologi yang menyimpang. Materi selanjutnya yaitu infiltrasi ad-dakhil dalam tafsir Al-Quran. Al-Quran merupakan kitab suci yang keasliannya dijamin langsung oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sebagaimana disebutkan dalam Quran Surah Al-Hijr ayat 9, sehingga tidak mengalami perubahan baik dari segi teks maupun makna hakikinya. Namun, dalam perjalanan sejarah, pemahaman terhadap Al-Quran menghadapi berbagai tantangan. Salah satunya adalah infiltrasi pemikiran dalam penafsiran. Infiltrasi ini tidak merusak teks Al-Quran, tetapi menyimpangkan makna dan pemahamannya. Dalam ilmu tafsir, hal ini dikenal dengan istilah ad-dakhil, yaitu penafsiran yang berasal dari sumber yang tidak sahih, yang bertentangan dengan al-asil sebagai sumber yang otentik dan dapat dipertanggungjawabkan. Nah, ini bentuk penyebab dan dampak infiltrasi tafsir. Infiltrasi dalam tafsir dapat terjadi melalui dua sisi, yaitu sanad dan matan. Dari segi sanad, infiltrasi muncul melalui riwayat yang tidak sahih seperti hadis palsu atau kisah Israiliyat yang berasal dari ahlul kitab. Sedangkan dari sisi matan, infiltrasi terjadi ketika penafsiran dipaksakan sesuai kepentingan ideologi, kelompok, atau hawa nafsu. Dalam sejarah, infiltrasi ini masuk sejak awal melalui pengaruh ahlul kitab dan terus berkembang hingga masa kontemporer melalui berbagai corak tafsir yang dipengaruhi ideologi tertentu. Faktor penyebabnya meliputi kepentingan politik dan kekuasaan, fanatisme golongan, kebencian terhadap Islam, pengaruh budaya asing, serta kurangnya pemahaman ilmu tafsir. Dampaknya sangat besar, seperti penyimpangan akidah, kesalahan dalam memahami syariat, hingga munculnya aliran sesat dan paham ekstrim. Oleh karena itu, hadis Nabi memiliki peran penting sebagai penjelasan Al-Quran.
sehingga penafsiran harus selalu kembali pada sumber yang sahih agar kemurnian ajaran Islam tetap terjaga. Selanjutnya, materi yang keenam yaitu kontroversi penafsiran jilbab dalam tafsir kontemporer. Penafsiran tentang jilbab dalam kajian tafsir kontemporer menjadi isu yang banyak diperdebatkan, baik di kalangan akademisi maupun masyarakat. Dalam pandangan klasik, jilbab dipahami sebagai kewajiban syar'i berdasarkan dalil Al-Quran seperti Quran Surah Al-Ahzab ayat 59 dan Quran Surah An-Nur ayat 31 serta hadis Nabi, dengan kesepakatan ulama bahwa menutup kepala merupakan kewajiban, sementara perbedaan hanya pada penutup wajah. Namun, pendekatan kontemporer yang dipengaruhi pemikiran modern seperti liberalisme dan feminisme cenderung melihat jilbab sebagai produk budaya Arab yang tidak bersifat universal dan dapat disesuaikan dengan konteks sosial. Perbedaan ini berakar dari metodologi di mana tafsir klasik berpegang pada teks dan kaidah usul fikih, sedangkan tafsir kontemporer lebih menekankan konteks dan relativitas makna. Dampaknya terlihat pada munculnya perdebatan di masyarakat, kebingungan dalam memahami hukum syariat, serta pergeseran cara pandang terhadap ajaran Islam. Oleh karena itu, diperlukan sikap kritis dan pemahaman metodologi tafsir yang benar agar penafsiran tetap sesuai dengan prinsip dasar Islam. Oke, materi yang terakhir yaitu infiltrasi tafsir Syiah. Dalam kajian tafsir terdapat sejumlah kitab tafsir Syiah yang menjadi rujukan utama di kalangan mereka, seperti Tafsir Al-Kufi, Tafsir Al-Qumi, Tafsir Al-Ayash, Tafsir Huwaizi, Tafsir Al-Bahrani, Tafsir At-Tusi, dan Tafsir Al-Mizan. Penafsiran dalam Syiah Imamiyah umumnya berpusat pada beberapa konsep utama, yaitu Al-Ismah, keyakinan bahwa para imam bersifat maksum atau terjaga dari dosa. Al-Mahdiyah, kepercayaan akan munculnya Imam Mahdi sebagai pembawa keadilan. Ar-Raj'ah, keyakinan akan kembalinya tokoh-tokoh tertentu sebelum hari kiamat. Serta At-Taqiyah, sikap menyembunyikan keyakinan dalam kondisi tertentu. Nah, contoh penyimpangannya, beberapa ayat Al-Quran ditafsirkan dengan pendekatan yang berbeda oleh kalangan Syiah, seperti Quran Surah Al-Ma'idah ayat 55 yang dijadikan dalil kepemimpinan Ali bin Abi Thalib, Quran Surah Ar-Rahman ayat 19 yang dimaknai sebagai simbol Ali dan Fatimah, Quran Surah An-Nahl ayat 106 yang digunakan untuk melegitimasi konsep taqiyah, serta Quran Surah Az-Zumar ayat 65 yang dikaitkan dengan persoalan khilafah. Selain itu, mereka juga dikenal menggunakan tafsir batini, makna tersembunyi, dalam memahami ayat, menjadikan Quran Surah An-Nisa ayat 24 sebagai dasar praktik nikah mut'ah, serta memiliki pandangan tersendiri terkait keotentikan Al-Quran. Penafsiran tersebut juga sering disertai dengan pengkultusan terhadap tokoh tertentu, serta penilaian negatif terhadap tokoh lainnya. Baik, itu adalah beberapa materi dari mata kuliah Ad-Dakhil fi Tafsir. Mungkin cukup sekian dari saya. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.